Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan pembahasan saya sebelumnya tentang hukum Kepler. Ya. Oke, di bagian ini mungkin video yang sebelumnya audionya tidak jelas ya. Saya ingin mengulang lagi bahwa jika ada sebuah meriam yang dipasang di atas gunung ya, kemudian dia menembakkan meriamnya, pelurunya ya, sehingga dengan kecepatan yang sangat tinggi dia bisa mengelilingi bumi, maka itulah yang terjadi pada bulan dalam mengelilingi bumi. Kalau meriam ini berkecepatan kurang dari yang semestinya, maka dia akan jatuh ke bumi. Kalau meriam ini lebih besar dari yang semestinya, maka dia bisa terlempar menjauhi bumi, terlempar keluar angkasa sana. Nah, dengan demikian, supaya bisa mengelilingi bumi, maka meriam ini harus punya kecepatan yang pas. Dan bulan juga demikian. Mengapa bulan ini tidak jatuh dan juga tidak pula terlempar? Karena dia didesain oleh Allah Subhanahu wa taala punya kecepatan yang pas sehingga dia tetap terikat. Dan keterikatan itu sebuah kepastian yang disebut dengan hukum gravitasi Newton, bahwa setiap benda yang bermassa itu pasti dia akan tertarik satu sama lain. Lanjutan dari yang sebelumnya adalah hukum Kepler 2 atau hukum 2 Kepler. Jadi menurut data-data astronomi yang diperoleh Johannes Kepler dari ilmuwan lain namanya Tycho Brahe, Kepler ini bisa merumuskan hukum yang kedua ya. Jadi ini maksudnya yang pertama ini keunikannya adalah kita tidak pernah terbang ke langit dan menyaksikan ada seperti rel kereta api yang menjadi jejak planet ini. Tapi dengan hukum ini dapat dipastikan bahwa planet itu punya rel atau punya lintasan, punya trajektori yang tidak lingkaran tetapi elips. Dan itu merupakan sebuah revolusi luar biasa pada peradaban manusia kala itu. Yang kedua adalah tentang bagaimana garis yang menghubungkan planet ke matahari ya, tentang lintasannya ini, tentang kecepatannya ini ya. Itu hukum 2 Kepler. Bunyinya adalah garis yang menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama menempuh luasan yang sama. Ya. Garis yang menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama menempuh luasan yang sama. Jadi kalau A ke B ini ditempuh dalam waktu yang sama ya. Ini ada AMB ini ya, AMB terus CMD sama ENF. Jika ketiga segitiga ini, ketiga juring ini itu memiliki luas yang sama, maka dia akan ditempuh dari lintasan juring itu pada waktu yang sama. Jadi AB ini waktunya sama dengan CD, sama juga dengan EF. Maka konsekuensinya adalah yang panjang ini dengan waktu yang sama dengan ini. Maka yang panjang ini ditempuh dengan kecepatan yang lebih cepat daripada yang pendek ini. Ya. Ini dia. Penjelasannya di sini. Sehingga kecepatan evolusi planet dari AB itu lebih cepat daripada lewat CD, daripada lewat EF. Ya. Makin luas, bukan makin luas, makin panjang apa ini?
lintasan yang luasannya sama itu, maka dia dilewati dalam waktu yang sama. Dan itulah menjadi penyebab mengapa ketika mendekati matahari atau pada saat perihelium itu kecepatannya itu makin cepat. Sementara ketika dia menjauhi matahari, ketika aphelium dia akan makin lambat. Nah, ini bisa disimulasikan ya, yang tadi itu Anda bisa buka NAAP-nya ya, dibuka yang bagian ini saya kosongi lagi. Saya mau tampilkan yang bumi saja ya. Nah, seperti ini bumi. Ini saya coba tidak tunjukkan ya. Hukum 2 Kepler itu begini ya. Ini ada start sweeping ya. Nah, ini segitiga ini luasannya sama. Maka waktu antara sini sama dengan sini, sama dengan sini, sama dengan sini. Waktu tempuhnya. Dan akan kelihatan jika saya lonjongkan begini. Saya hapus ya. Ini saya lonjongkan ya. Nah, bagian yang ini makin dekat dengan matahari, dia akan melewati atau mengalami kecepatan yang lebih tinggi daripada ketika ada di tempat lain. Itu sebuah hukum ya, hukum. Hukum itu nggak ada penyebabnya. Mengapa demikian ya? Sudah ditakdirkan begitu. Maka dalam bahasa filosofi agama ya, hukum di dalam alam itu ya takdir itu sendiri. Dan itu yang mungkin saya yakini ya. Kalau kita hapus, kita swipe berkali-kali ya. Nah, setiap segitiga ini itu karena dia memiliki luasan yang sama, maka ditempuh dalam waktu yang sama. Itu hukum kedua Kepler. Nah, sementara hukum ketiga Kepler itu begini. Ya. Kuadrat skala revolusi planet sebanding dengan jarak rata-ratanya dengan matahari. Ini menyatakan tentang jarak antar planet ya. Kuadrat skala revolusi seperti periode kuadratnya ya, itu sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Dan ini dibandingkan ke planet yang lain ya. Itu masing-masing perbandingan itu memiliki angka yang sama. Nah, ini dia. Ada 2 planet ya, misalnya ini planet biru sama planet merah. Nah, planet biru ini punya jari-jari atau radius terhadap matahari itu D1. Yang planet merah itu punya jarak dari matahari itu D2. Nah, D1 sama D2. Nah, mengelilingi matahari itu punya waktu 1 kali putaran, itu namanya skala revolusi. Nah, itu T1 kalau planet biru, T2 kalau planet merah. Dan itu jika dia dibuat perbandingan seperti ini, maka akan menghasilkan satu angka yang sama. Ya. T2 kuadrat per T1 kuadrat per D1 pangkat 3 akan menghasilkan angka yang sama. Periode revolusi. Nah, kalau bumi ya 365 hari. Kalau normal, kalau bisa 366 hari. Itu skala revolusinya planet bumi. Atau periode revolusinya.
Nah, jarak rata-rata planet ke matahari D1 ke D2 juga demikian. Nah, ini saya jelaskan di aplikasi ya di sini. Ini hukum ketiga ya, ini saya clearkan. P2 itu periode, A itu adalah jaraknya. Jadi dia kalau dibuat grafik gitu punya perbandingan yang sama. Nah, perbandingan logaritmik yang sama. Ini kalau saya urut ya dari Merkurius di sini ya. Merkurius, Venus, nah ini. Selalu punya perbandingan antara periode, ini periode sudah dipangkat 3 kan ya di grafik sini ya. Ini 1100 ya. Ini yang ini radius. Nah, maka dia akan perbandingannya akan sesuai dengan ini. Makin besar kan ini, tapi perbandingannya kalau ini begini kan gradiennya tetap sama. Venus, Bumi, Mars, Jupiter seperti itu. Jadi selalu pada garis ini. Sehingga dengan kita mengetahui periode dan jari-jari planet lain, kita bisa mengetahui jari-jari dan periodenya planet yang tidak diketahui. Ya, minimal harus ada 3 yang diketahui, baru kita bisa menentukan salah satu yang lain yang belum diketahui. Baik, itu tentang ketiga hukum Kepler ya. Itu yang menjelaskan bagaimana gerak planet mengelilingi matahari. Yang berikutnya bisa dilihat di video selanjutnya. Terima kasih.